hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sebab di dalamnya ada hari Tarwiyah yang kita disunahkan untuk berpuasa. Bahkan kita juga disunahkan untuk berpuasa di awal, mulai dari awal bulan Zulhijjah sampai di hari ke-9. Kemudian juga di dalamnya terdapat hari Arafah, yang mana di situ para hujjaj, jamaah haji berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan kita yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda terkait dengan puasa Arafah. Nabi SAW katakan, "Inni ahtasibu 'alallah ayyukaffira sanatal madiyah wa sanatal baqiyah." Terkait dengan puasa Arafah, aku menyerahkan diri kepada Allah atau berkeyakinan kepada Allah bahwasanya puasa Arafah menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian di hari-hari 10 bulan Zulhijjah disunahkan bagi orang yang berniat untuk berkurban agar tidak memotong kukunya, tidak pula memotong rambutnya, agar Allah Subhanahu wa taala juga menghapus dosa-dosa dari seluruh anggota badannya. Karena ketika seorang itu berkurban, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini adalah sunnah muakkadah untuk perorangan dan sunnah kifayah untuk satu keluarga. Artinya setiap orang disunahkan untuk berkurban setiap tahunnya. Dan manakala dalam satu keluarga ada 1 orang yang berkurban, maka satu keluarga itu sudah gugur tuntutan kesunahan daripada kurban. Walaupun seandainya satu keluarga semuanya berkurban, itu adalah lebih afdal. Ini yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Memang sebagian ulama dari madhab yang lain, seperti madhab Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya, madhab tersebut mengatakan bahwasanya berkurban itu adalah wajib bagi orang yang mampu di daerah atau negeri yang makmur. Juga pendapat Imam Maliki, kurban itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Namun menurut madhab kita Imam Syafi'i, sebagaimana sudah kita sampaikan, bahwasanya kurban menurut madhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah atau sunnah kifayah. Sebab Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan bagiku berkurban di hari nahar, dan itu
bukan suatu kewajiban bagi kalian. Di dalam hadis lain Nabi sampaikan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban. Namun hal itu adalah suatu kesunahan bagi kalian. Ini min khususiyatin Nabi Muhammad SAW adalah diwajibkannya berkurban bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban sebanyak 2 ekor. Nabi SAW di dalam hadisnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshain amlahain agranain wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahi ala sifahuma. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing yang besar, amlahain yang ada hitam-hitamnya, berwarna putih dan ada hitam-hitamnya, dan bertanduk. Kemudian menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di antara leher dan pundaknya, ditekan kakinya itu. Dan subhanallah, hal yang demikian, meletakkan kaki di atas leher daripada hewan kurban kambing itu dapat menenangkan, sebab itu bersambung kepada saraf yang menjadikan kambing itu tenang, tidak melawan ketika akan disembelih oleh sang penyembelih. Kemudian juga di dalam berkurban yang perlu kita mesti perhatikan adalah kurban itu bisa menjadi wajib dengan 2 hal. Walaupun ada yang mengatakan 4 hal. Kita sebutkan 2 hal yang sering terjadi di antara kita, di antara masyarakat kita, yaitu kurban itu menjadi wajib idza nazarahu, apabila kurban tersebut dinazarkan. Kalau dinazarkan maka kurban itu akan menjadi wajib. Atau yang kedua adalah idza ta'ayyana, apabila kurbannya itu ditentukan. Seperti halnya seseorang mengatakan, ini adalah hewan kurbanku, maka hal itu menjadi wajib. Dan kalau hewan itu menjadi wajib, maka dia dan orang-orang yang berada di tanggungannya dia tidak boleh memakan daripada hewan kurban tersebut. Wajib diserahkan dan disedekahkan seluruh dagingnya untuk orang yang berhak. Ini kalau dinazarkan. Maka hati-hati, hanya dengan mengatakan hal yang demikian maka kurban tersebut bisa menjadi wajib. Maka yang dibolehkan atau tidak menjadi wajib adalah dengan mengatakan, saya akan menyembelih di hari Idul Fitri. Ini kambing akan saya sembelih. Bukan mengatakan ini adalah kambing kurban saya. Tapi dia mengatakan ini kambing saya akan sembelih di hari Id. Maka itu tidak menjadi wajib. Tidak dianggap ta'yin. Tidak dianggap ta'yin atau penentuan. Atau sebagian ulama mengatakan dengan menyebutkan ini adalah hewan kurban sunnah saya, maka itu hewan kurban tidak menjadi wajib. Tidak menjadi hewan kurban yang wajib. Dan perlu kita ketahui, kesunahan daripada berkurban adalah ketika dia itu mampu. Maka timbul pertanyaan, mampu di sini seperti apa? Mampu adalah ketika seseorang memiliki nafkah di hari
raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, nafkah untuk dirinya, nafkah untuk istrinya dan anak-anak juga yang ada di tanggungannya, dia punya itu nafkah, kemudian ada lebihnya cukup untuk beli kambing, maka dia itu dianggap sudah mampu untuk berkurban. Misalnya seseorang memiliki pengeluaran sehari-harinya 100.000 untuk keluarga. Dia punya 4 hari itu, hari Idul Adha, tasyrik 3 hari, memiliki 400.000. Cukup untuk 4 hari dia makan dan minum dan lain sebagainya. Dan di luar dari 400 dia punya duit 3 juta atau 2,5 juta bisa untuk beli kambing, maka orang tersebut sunnah dan dianggap mampu untuk mengeluarkan hewan kurban. Ketika ada seorang yang mampu mengeluarkan hewan kurban, dia tidak melakukannya, maka hal tersebut akan dimakruhkan atau hukumnya menjadi makruh. Sebab Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man wajada sa'atan an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala Nabi SAW. Siapa orang yang memiliki kemampuan, memiliki harta, memiliki biaya untuk berkurban, tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Jangan dekat-dekat musolahnya Nabi Muhammad SAW. Diusir sama Nabi Muhammad SAW. Sebab nggak tahu malu ini orang. Nggak tahu malu. Wallahu a'lam bissawab.